Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Kali ini kita akan belajar pelajaran prakarya modul 6 unit 3, terampil mengolah bahan baku menjadi bahan dasar dari kerajinan bahan lunak. Cara pengolahan bahan baku alam menjadi bahan dasar. Pengolahan tanah liat. Kerajinan dari bahan lunak alami tanah liat dikenal dengan nama kerajinan keramik. Bahan baku lunak ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa material yang dibutuhkan untuk menciptakan tanah menjadi lentur. Syarat tanah liatnya yang memiliki kelenturan atau plastis homogen, bebas gemblung, udara, dan kotoran. Proses pengolahan ada dua cara, yaitu dengan teknik basah dan teknik kering. Teknik basah yakni mencampurkan material kulit padi dan pasir pada tumpukan tanah yang basah, kemudian diaduk dengan tangan hingga lentur. Sedangkan teknik kering jumlahnya tidak banyak dilakukan dengan cara seperti berikut. Penumbukan, yakni bahan tanah liat yang sudah kering ditumbuk sampai halus dengan alat penumbuk agar menjadi halus. Penyaringan, yakni hasil penumbukan tanah liat yang sudah halus disaring dengan menggunakan saringan mes 50. Penimbangan, yakni penimbangan dilakukan untuk masing-masing jenis tanah liat sesuai persentase berat yang ditentukan. Pencampuran, yakni bubuk tanah liat ditambah air sebanyak 30-40% dari jumlah tanah liat kering. Pengulian, yakni dilakukan agar tanah liat menjadi plastis dan homogen, kemudian dibentuk menjadi bulatan-bulatan bola tanah liat. Penyimpanan, yakni bulatan-bulatan bola tanah liat disimpan dalam kantong plastik dan ditutup rapat selama kurang lebih 7 hari. Pengolahan kulit binatang dan tumbuhan. Bahan serat alam biasanya akan menghasilkan kerajinan tangan yang beraneka ragam karya. Teknik pembuatan kulit hewan dengan proses menyamak kulit agar bisa dijadikan bahan baku. Proses pengolahan dilakukan dengan tahapan berikut, yaitu memotong-motong kulit hewan, mencuci kulit hewan dengan merentakan secara merata, menjemur kulit hingga kering. Bahan kulit digosok dengan menggunakan pisau penyayat untuk menghilangkan buku-buku dan kotoran. Bahan kulit siap digunakan sebagai bahan baku. Sedangkan pengolahan bahan lunak serat alam dilakukan dengan teknik menganyam, makrem, merajut, tempel, dan jahit. Dapat dilakukan dengan manual maupun mesin. Contoh langkah pengolahan serat benang yakni pemintalan benang, yaitu tahap pemilihan serat lalu diproses dari kapas menjadi benang. Penggulungan benang yang dilakukan dengan menggunakan alat penggulung benang. Pencelupan warna dimaksudkan untuk memberikan warna sesuai keinginan lalu dikeringkan. Penenunan untuk mengolah bahan menjadi kain sebagai bahan dasar kerajinan. Penenunan dapat dilakukan dengan alat tenun mesin atau tanpa alat tenun. Pengolahan getah nyatu. Pengolahan getah nyatu diawali dengan proses perebusan. Perebusan pertama dilakukan dengan mencampur sedikit minyak tanah. Hal ini dilakukan untuk memisahkan batang pohon dengan bagian getah. Pengolahan floor clay. Floor clay menggunakan bahan dasar tanah liat buatan. Bahan dasar yang digunakan yaitu tepung, terigu, kanji, maizena, dan lain-lain. Malam, bubur kertas, polimer, dan lain-lain. Cara membuat bahan, yakni pertama, siapkan wadah dan masukkan semua tepung lem putih. Kedua, beri benzoat dan minyak oil sedikit di pinggir wadah, kemudian campur hingga menjadi adonan yang tidak lengket. Ketiga, simpanlah dalam wadah tertutup atau kedap udara. Cara pengolahan bahan baku buatan menjadi bahan dasar. Pengolahan lilin.
Pengolahan bahan dasar lilin amat sederhana dan cukup mudah, sehingga bisa dilakukan juga oleh semua orang. Proses membentuk dan mengubah bentuk lilin menjadi benda kerajinan terlebih dahulu harus dicairkan. Gunakan pemanasan dengan kompor atau alat lainnya. Pengolahan bubur kertas. Pengolahan bahan lunak bubur kertas dilakukan dengan langkah berikut. Siapkan kertas bekas terlebih dahulu, misalnya kertas tisu. Setelah itu, masukkan potongan kertas tersebut ke dalam baskom. Lalu masukkan 1 sendok teh garam, karena garam bermanfaat menghindarkan kertas menjadi busuk. Potongan kertas yang sudah direndam tadi diberi garam dan didiamkan selama 1-2 hari sampai menjadi lunak. 2 hari setelah itu, kertas pun akan menjadi lunak dan juga hancur. Kemudian, saring dengan menggunakan kain. Setelah itu, buang air perasan kertas, kemudian potongan kertas tadi yang airnya sudah diperas ke dalam wadah, lalu remas sampai hancur. Selanjutnya, buatlah larut pasta dengan cara mencampurkan 2 sendok makan tepung kanji dan air secukupnya. Pengolahan gips. Gips adalah bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama, khususnya saat gips sudah menjadi benda padat. Kandungan gips ini terdiri dari jenis zat hidrat kalsium, sulfat, dan juga beberapa mineral lainnya. Gips bisa dalam proses pengerasan bila dipanaskan. Pengolahan sabun batang. Sabun yang dibutuhkan untuk kerajinan adalah sabun batangan. Sabun bisa diolah dengan 2 cara, yaitu dengan mengukir sabun membentuk wujud binatang, buah, dan flora dengan cara diukir. Cara yang kedua adalah pengolahan dengan cara membentuk sabun dari awal. Sabun diparut sampai menjadi bubuk, kemudian dicampur dengan sedikit air. Pengolahan polimer clay. Lempung polimer umumnya tidak mengandung lempung, namun disebut lempung karena bentuk dan sifatnya seperti lempung yang lentur dan mudah dibentuk. Lempung polimer berbahan dasar polvinil klorida. Polimer dapat dibentuk. Polimer clay masih langka di Indonesia dan mahal harganya, yang dapat dibeli di toko hobi dan seni. Keselamatan kerja. Dalam bekerja membuat karya kerajinan, banyak alat dan bahan yang digunakan. Perlu kehati-hatian agar tidak terluka. Hal yang perlu diperhatikan saat bekerja membuat karya kerajinan yaitu gunakan celemek, masker, ataupun sarung tangan sesuai dengan jenis karya kerajinan yang akan dibuat. Jika menggunakan benda tajam, tidak sambil bermain atau bercanda untuk menghindari kecelakaan. Jika tidak bisa menggunakan alat, mintalah bimbingan orang yang memahaminya.